Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya. Apa Iya. kabarnya Bu Apa Lia? kabarnya, Bu Lia? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Baik juga Bu Baik juga, Lia. Bu Lia. Kita Alhamdulillah, santai aja Ibu. ya Kita Bu Lia santai ya. aja ya, Bu Lia ya. Ya, Ibu. Iya. Pada Ya. kesempatan Pada kali kesempatan ini kali ini, saya ingin saya bertanya ingin kepada Bu bertanya Lia. kepada Bu Lia. Ya, Iya. Ya. Bagaimana Bagaimana Bu Lia apakah Bu Lia sudah sudah eh, melakukan teknik melakukan coaching teknik sesuai dengan coaching alur sesuai Tirta? dengan alur Tirta? Alhamdulillah Ibu sudah. Kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan coaching menggunakan alur Tirta, Ibu. Oke. Iya. Bersama Oke. dengan rekan Iya. saya, ya. Oh iya, siap. Oh iya, Nah, siap. saya Nah, ingin saya melihat ingin ya melihat ya dengan dengan pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan, dan juga saya ingin juga ingin melihat nanti melihat coaching nanti Bulia coaching nih Bulia nih bagaimana ya. bagaimana ya. Ya, Ibu. Kemudian Kemudian ada apakah ada kreativitas kreativitas memaksimalkan kompetensi, memaksimalkan Bu. kompetensi, Bu? Eh, Kreativitas untuk memaksimalkan kompetensi ya, Ibu ya. Nah, ada apa ya namanya? Ada kendala mungkin Bu ya. Saya Ya, punya kendala untuk Ya. memaksimalkan kompetensi, terutama pada kompetensi memberikan pertanyaan yang bermakna seperti itu, Ibu. Saya merasa masih kurang untuk memberikan pertanyaan yang bermakna. Oh iya betul. Oh Nah, iya betul. kemudian Nah, kemudian kompetensi apa sih yang Ibu gunakan itu waktu pada saat coaching? pada saat coaching? Kompetensi yang saya gunakan ketika coaching kemarin bersama coach saya menggunakan pastinya Bu mindfulness ya Bu ya. Apa namanya memperhatikan, memberikan apa namanya pertanyaan-pertanyaan. Namun pertanyaannya mungkin belum mengarah pada pertanyaan yang membuat coach itu berpikir kritis Bu. Tapi untuk alur tetanya saya rasa sudah sudah teraplikasikan ya Bu ya. Cuman ya di kompetensinya itu masih kurang di satu yang tadi memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Ibu. Nah, Nah, Ibu, menurut Ibu Ya, bagaimana sih kompetensi yang dimiliki lebih coach itu yang lebih itu? spesifik itu? yang dimiliki oleh coach Yang lebih Yang lebih spesifiknya. yang lebih spesifiknya mungkin apa namanya? Lebih ke keterampilan yang apa namanya Bu? Ya berpikir kritisnya seperti itu Ibu ya. Nah, apalagi ya? Dari coachingnya sendiri keterampilannya sudah sangat bagus ya Bu dalam menyampaikan pendapatnya, kemudian menyampaikan hambatan-hambatannya, dan ketika mengkomunikasikan sudah santai seperti itu Bu. Dan juga saya sebagai coaching ketika melakukan saya sebagai coach ketika melakukan coaching saya juga terbawa santai gitu dan saya berpikir bagaimana caranya membuat apa namanya pembicaraan ini santai gitu Bu dan saya juga menerapkan pembelajaran sosial emosional di mana saya menahan diri saya untuk tidak menjudgment untuk tidak memberikan masukan-masukan yang berbau penghukuman atau berbau yang membandingkan saya Iya, Iya, betul sekali Bu Lia ya. betul sekali Bu Lia ya. ya. Berarti Indikator indikator apa yang ingin dicapai waktu coaching sama Bu Lia? sama Bu Lia? Indikator ketika dilakukan coaching itu saya ingin mencapai mendapatkan solusi yang terbaik lah Bu seperti itu untuk si coach karena permasalahan yang diberikan atau yang disampaikan coach itu adalah permasalahan yang erat hubungannya dengan kita dan itu memerlukan solusi-solusi yang tepat. Nah dari kegiatan coaching itu coach sendiri mendapatkan solusi yang terbaik sehingga saya pun merasa saya tidak pernah memikirkan solusi ini loh tapi saya mendapatkan solusi tersebut dari coach gitu. Betul sekali ya Bu Lia ya. Betul sekali ya Bu Lia ya. Jadi coach nanti mendapatkan solusinya gitu. sendiri gitu ya. Seperti itu Ibu. Ya, itu saja Bu Ya, Lia itu saja Bu Lia ya pertanyaan observasi. observasi. Dan saya ingin melihat Bu Lia sebagai coach dan Pak Faisal nanti sebagai coach. Oh ya siap Ibu. Ya, Semoga semoga lancar. Ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Ya, Lia. sama-sama Bu Lia. Silakan Bu Lia. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Isa, kita bertemu lagi ya, Bapak Isa. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik. Oh Ibu iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bapak. Saya baik ya Bapak. Saya apa namanya mendengar Bapak apa namanya menghubungi saya karena ingin ada yang Bapak komunikasikan dengan saya, ada yang ingin Bapak diskusikan dengan saya. Kalau boleh saya tahu apa yang ingin Bapak diskusikan dengan saya ya Pak ya? Iya betul sekali Bu Lia. Saya mengalami kesulitan nih di Iya. kelas ketika mengajarkan soal perkalian Hmm. bersusun ke bawah. Siswa mengalami kesulitan mengerjakan soal perkalian tersebut, Ibu. Oh iya Bapak. Eh, Jadi pas ya, ya pas Pas saya ngasih soal perkalian yang satu digit, anak bisa. Tapi pas iya. saya naikkan lagi ke 2 digit, 3 digit, anak kesusahan mengerjakan soal-soal tersebut. Oh iya Bapak. Berarti kita sekarang fokusnya pada pencarian solusi ya Pak, supaya siswa Bapak atau peserta didik Bapak itu bisa mudah mempelajari perkalian seperti itu ya Pak, perkalian 2 digit terutama ya Pak ya. Ya, betul sekali, Nah, Ibu. sekarang mungkin Bapak kita identifikasi dulu ya Pak ya, dari situasi ini atau dari permasalahan permasalahan ini dari skala 1 sampai 10 nih ya Bapak. Eh, Seberapa besar di pembicaraan kita ini Bapak bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang Bapak rasakan sekarang? Saya berada di untuk menyelesaikan masalah dengan kunci ini Mm-mm. berada di skala 7. Saya sangat optimis sekali nanti pada kunci ini ada solusi-solusi terbaik Mm-mm. seperti itu. Wah, sangat luar biasa ya Bapak. Bapak sangat optimis untuk menyelesaikan permasalahan Bapak. Bapak optimis dalam pembicaraan kita akan mendapatkan solusi gitu ya Pak. Semoga solusinya solusi yang terbaik gitu ya Pak ya. Nah, Ya, kemudian Bapak eh, dari permasalahan yang tadi Bapak sebutkan bahwa anak itu kesulitan ya Pak ya dalam melakukan perkalian 2 digit. Nah, betul sekali. kemudian hambatannya apa sih Pak atau kendalanya apa sehingga anak itu mendapatkan situasi yang seperti itu Pak? Hambatannya itu ketika saya memberikan contoh perkalian ketika hasil dari perkalian itu puluhan kan suka Ya. disimpan di atas dan di bawah seperti itu kan. Oh iya Nah, ya. anak-anak itu suka suka ketukar ini mana yang di atas mana yang di bawah dan Nah, kebalikannya suka ketukar. Jadi hambatannya siswa itu ketika diberi soal perkalian bersusun itu sering ketukar antara puluhan dan satuannya seperti itu. Dan juga mungkin siswa tersebut tidak memahami konsep perkalian yaitu penjumlahan berulang seperti itu dan mungkin saya juga terlalu menjelaskannya terlalu cepat dan sehingga siswa tidak menangkap apa informasi yang saya sampaikan, Bu. wah iya Bapak. Nah, itu kan apa namanya? Pemicunya ya Pak, faktor-faktor yang menurut Bapak membuat siswa Bapak itu apa namanya? Sulit untuk melakukan perkalian 2 ini. Nah, kira-kira Bapak sudah memikirkan belum Pak solusi terbaiknya apa? Dan solusi itu akan diaplikasikannya seperti apa gitu Pak? Setelah saya merenung beberapa saat tentang masalah ini, saya menemukan solusi. Ternyata siswa SD itu kan berada pada operasional konkret. Ya. Jadi saya sebagai pendidik harus Hmm. memberikan pengantar dengan menggunakan benda-benda nyata gitu. Jadi Nah, si ya. anak lebih lebih bisa menangkap informasi yang saya sampaikan dan juga saya harus memastikan nih materi-materi yang sebelumnya, materi-materi pengantar untuk materi yang akan saya sampaikan itu tersampaikan. Oh Anak iya. bisa lancar dalam penjumlahan, kemudian
mereka sudah bisa dengan beberapa digit dalam penjumlahan tersebut seperti itu, Bu. Oh iya Bapak. Solusinya sangat bagus ya Pak ya, di mana Bapak ingin memberikan pembelajaran yang apa namanya menggunakan sesuatu yang nyata ya Pak, seperti itu. Nah itu adalah sebuah langkah yang positif ya Bapak. Nah rencananya juga sudah sangat jelas ya Pak. Nah kemudian Bapak apa namanya jangka waktu yang Bapak perlukan untuk bisa merealisasikan rencana Bapak itu seberapa lama Pak, agar terlihat hasilnya seperti itu. Untuk kulihat hasilnya, untuk pertemuan ke depan, Ya. maksudnya ketemuan yang ada materi tentang perkalian itu, saya harap pas pertemuan itu ada perubahan gitu, Bu. Oh iya. Nah, jadi saya akan mencoba menggunakan rencana yang saya tadi susun menggunakan benda nyata, kemudian saya akan memastikan bahwa siswa-siswa saya mampu atau bisa pada materi yang sudah mereka lalui tapi belum dikuasai sebagai pengantar pada materi perkalian bersusun ini, Bu. Oh iya Pak. Jangka waktunya itu jadi berapa lama Pak tadi? Minggu pertama sudah ada perubahan, itu yang saya Jadi harapkan. minggu pertama itu sudah diharapkan ada perubahan ya Pak ya? Ya, Nah, seperti itu. untuk melihat ada perubahan itu, apa yang Bapak gunakan supaya bisa ketahuan ada perubahan atau tidaknya? Pertama untuk mengukur perubahan itu tentunya saya akan menggunakan media nyata itu, kemudian bagaimana siswa bisa memindahkan benda nyata itu untuk pertama ya supaya mereka paham konsepnya dulu. Kemudian setelah itu saya memberikan soal-soal dan mereka mengerjakan soal-soal tersebut, lalu saya mengecek nih ketercapaian dari materi yang saya sampaikan, berapa persen yang mencapai ketuntasan dan berapa yang tidak, seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi ada tindak lanjutnya ya Pak ya, nanti ketahuan anak ini mencapai kriterianya atau tidak, seperti itu ya Pak ya. Iya, Nah benar kemudian sekali. Bapak dalam setiap rencana pasti akan ada tantangan ya Pak ya. Nanti jikalau di depan nanti akan ada tantangan yang menghadang ya rencana ini, apa yang akan Bapak lakukan? Atau solusi yang Bapak sudah pikirkan untuk jikalau nanti ada lagi permasalahan yang datang gitu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Seperti itu Pak. Pertama saya akan memastikan dulu nih rencana saya goal dulu ya, misalkan rencana ini tidak ada semacam gangguan, tantangan seperti itu, tentu saya akan menghadapinya, dan jika memang ini sulit, nah saya akan mencoba alternatif lain dengan cara menggunakan media tulang napir, di mana media tulang napir ini adalah semacam batang-batang yang mereka bisa pindah-pindahkan seperti itu hingga mereka bisa mengutak-atik benda konkret. Dan selain itu saya juga akan mencoba untuk berkomunikasi dengan guru-guru lain yang mempunyai pengalaman yang sama. Mudah-mudahan kan kalau kita berkolaborasi suka ada ide-ide yang muncul seperti itu, Ibu. Ya Bapak, bagus sekali ya. Langsung selain mendapatkan solusi, Bapak juga mendapatkan orang-orang yang bisa Bapak ajak untuk bekerja sama ya Pak ya. Nah, kemudian Bapak bagaimana rencana Bapak setelah melakukan coaching ini ke depannya? Apakah akan langsung diaplikasikan Pak yang tadi Bapak temukan solusinya? Tentu saya sangat sangat ingin perubahan, yang tentunya rencana yang saya sebutkan tadi akan segera saya terapkan di kelas saya agar ini tidak memanjang, karena di depan materi sudah udah ganti lagi seperti itu. Kebetulan kan untuk kurikulum Merdeka memberikan kesempatan kepada kita lebih bisa lebih panjang pada materi esensialnya, Bu. Jadi saya bisa lebih mengembangkan lagi, lebih banyak waktu untuk siswa bisa menyelesaikan perkalian bersusun panjang ini.
Intinya untuk kedepannya saya akan melaksanakan ini segera Bu, seperti itu. Wah, hebat sekali ya Bapak. Bapak benar-benar tadi dari skala 1 sampai 7, apa namanya, Bapak 1 sampai 10, di 7 Bapak optimis untuk mendapatkan solusi, dan ternyata di percakapan kita Bapak sudah mendapatkan solusi. Sudah tahu jika nanti akan ada tantangan, Bapak akan menghadapinya seperti apa, siapa saja yang akan Bapak ajak berkolaborasi, kemudian waktu dan bagaimana melihat tindak lanjut Bapak itu sudah tergambarkan akan seperti apa, itu sangat hebat sekali ya Bapak ya. Nah, mungkin ini apa namanya? Kalau sudah seperti ini tidak ada yang harus kita bicarakan lagi mungkin ya Pak ya, karena sudah mendapatkan solusinya seperti itu Bapak. Saya kira untuk kali ini cukup gitu Bu ya. Ya, Ada solusi yang bisa diterapkan segera gitu seperti itu. ya. Alhamdulillah ya Pak sudah mendapatkan solusi yang akan diterapkan segera, dan terima kasih banyak Bapak Faisal atas apa namanya, atas kesempatannya untuk ingin Bapak berdiskusi dengan saya. Nah, semoga apa yang sudah Bapak rencanakan bisa terrealisasikan dan bisa memberikan dampak yang positif untuk sekolah Bapak, dan mungkin nanti bisa apa namanya, dibagikan pada teman-teman yang lainnya yang memiliki permasalahan yang sama. Seperti itu Bapak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu atas Ya, dukungannya, terima kasih Bapak. sudah menyempatkan waktu, sudah mau mendengarkan curhat dari kelas saya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan saya segera mengeksekusi dan mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu Bu. Ya, amin Bapak. Terima kasih juga. Kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk menghubungi saya Bapak ya. Karena kita bisa berdiskusi dengan banyak permasalahan ya Bapak ya. Dan saya juga kalau ada permasalahan mungkin nanti akan menghubungi Bapak juga ya. Ya Bu. Terima kasih Ya, juga ya terima atas kasih Bapak waktunya ya. ya. Assalamualaikum Bapak. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ane. Iya, wah luar biasa sekali setelah saya menyaksikan Bu Lia sebagai coach ya dan Pak Faisal Iya sebagai Ibu, terima kasih. Aduh, mari kita izinkan saya ya Bu ya Iya, sebelumnya boleh Ibu, boleh. untuk membahas hasil observasi atau pengamatan yang telah saya lakukan kepada Ibu ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, di sini saya sudah melihat ya dan Bu Lia itu sangat aktif ya. Sangat aktif, kemudian Bu Lia juga tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Alhamdulillah Ibu. Luar biasa sesuai dengan standar ya yang kita tadi awal ya dibicarakan ya, kompetensi Iya, apa betul, nih yang Ibu. Bu Lia harapkan. Akhirnya Bu Lia luar biasa ya, optimis Iya, untuk terima bisa kasih Ibu. sesuai tadi ya, yang sesuai dengan standar yang telah kita bahas. Kemudian bagaimana sih menurut Ibu Lia tentang kompetensi tersebut? Kompetensi apa namanya, memberikan pertanyaan yang berbobot itu menurut saya adalah kompetensi yang paling sulit gitu ya Bu ya. Karena kita sendiri harus memahami permasalahan yang sedang dialami oleh coach kita. Dan kalau kita belum memahaminya, kita tidak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang berbobot ini keluar atau pertanyaan yang bermakna ini keluar itu ternyata bisa mengalir ya Bu, sesuai dengan jawaban atau pernyataan dari si coach. Nah, dengan mindfulness ini bisa menimbulkan kita, oh dari jawaban ini nih kita bisa tanyakan gitu. Ternyata ya 3 kompetensi ini saling berkaitan, dan mungkin kemarin saya belum terlalu fokus ya Bu ya, sehingga saya belum bisa memberikan pertanyaan yang bermakna atau berbobot itu. Ya, sesuai tadi di praobservasi ya, kompetensi apa yang sudah berarti setelah Bu Lia melakukan coach kepada Pak Faisal, kompetensi apa yang telah ditingkatkan oleh Ibu? Ketiga-tiganya Ibu. Mindfulness-nya ditingkatkan karena tadi saya benar-benar memperhatikan Pak Faisal, walaupun sedikit tadi ada miss ya Bu ya, ketika Pak Faisal mengatakan tentang jangka waktunya, saya miss karena tadi teralihkan oleh sesuatu, namun saya bisa kembali lagi ke apa namanya, mindfulness-nya tadi. Kemudian berpikir kreatifnya, dan tadi memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Ibu.
Iya, luar biasa sekali ya Bu ya untuk diskusi kita hari ini. Ya, Ibu. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan performa kita ya dan lebih meningkatkan Amin. potensi kita lagi. Semoga dari hasil observasi ini ada supervisi akademik yang kita dapat ya Bu ya. Amin, Ibu. Untuk Terakhir nih Bu, apa sih yang dapat Iya. Ibu Lia peroleh dari proses ini? Yang bisa saya peroleh dari proses ini adalah saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam coaching ya Bu ya. Kemudian saya bisa mengolah emosi saya, di mana ketika coaching itu pasti selalu ada keinginan atau keegoisan kita untuk memberikan jawaban-jawaban yang menurut kita tidak sesuai misalnya, atau saya merasa itu saya pernah mengalaminya dan saya ingin memberitahukan gitu, dimana kita itu harus menekan ego kita gitu Ibu. Itu mungkin pelajarannya Bu ya, menekan emosi kita Betul sekali ya Bu Lia sesuai ya. dengan pembelajaran ya. Iya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi ya Bu Lia ya. Ya, amin Ibu. Selanjutnya mudah-mudahan kita bisa melakukan coach lagi ya Bu ya. Amin Ibu. Ya, kalau ada apa-apa saya juga akan menghubungi Ibu untuk meminta solusi terbaik terhadap kemampuan coaching saya seperti itu Ibu. Iya, sama-sama Bu Lia ya. Alhamdulillah saya juga bisa mengobservasi dan melihat Ibu gitu yang sangat luar biasa sekali sudah meningkatkan kompetensinya. Amin Ibu, terima kasih. Ya, Sampai sama-sama Bu Lia. Kita akhiri saja. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu ya. ya, Ibu. Ya, terima kasih Bu Lia atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu. Ya, Ya. sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ibu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, alhamdulillah ya Pak, kita bertemu lagi walaupun dalam keadaan daring, masih daring ya Pak ya. Iya, kita berjumpa kembali Iya. dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah, sawang sulna. Iya. Alhamdulillah juga Bapak, saya sehat. Nah Bapak, saya dengar Bapak sudah melakukan coaching ya Bapak, apa betul? Saya sekarang mau melakukan coaching dengan Ibu Ane. Oh gitu, alhamdulillah ya Pak, kebetulan Ya. sekali. Nah, saya sangat ingin mendukung Bapak ya Pak ya. Namun saya harus membantu Bapak dalam cara seperti apa ya Bapak? Pertama, saya Ya. butuh sekali untuk mengembangkan kompetensi saya dalam kegiatan coaching ini. Salah satunya kompetensi yang harus saya kembangkan, salah satunya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga pertanyaan itu iya. mampu mengeluarkan potensi dari kuci ini. Kemudian selain itu Ya. saya juga mampu mendengar aktif dengan cara di mana saya menahan diri untuk tidak masuk, tidak memberikan pengalaman kita, coba menahan diri dan juga tidak menilai kuci Iya. dan seperti itu Bu. Oh iya, sudah saya paham ya Pak maksud Bapak. Nah, menurut Bapak, nih sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal coaching ini Pak? Kemampuan saya dalam hal coaching ini memang masih banyak yang harus ditingkatkan. Ya. Dimana kadang-kadang saya kalau sedang coaching, kadang-kadang kalau ada suara yang mengganggu sering terganggu mindfulness kehadiran penuh pada coaching itu salah satunya. Yang kedua kadang-kadang juga pertanyaan-pertanyaan yang kurang tajam gitu, kurang bisa memaksimalkan
supaya si kuci untuk berpikir lebih kreatif, lebih bisa mengeluarkan potensi maksimal mungkin dari kuci itu. Oh iya. Apa namanya? Bapak tadi sampaikan ya, Bapak akan melakukan coaching sekarang dengan Bu Ane. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan agar Bapak bisa apa namanya? Meningkatkan keterampilan Bapak, terutama tadi dalam keterampilan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana Pak Eh, caranya? dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kontekstual tentunya, di mana Hmm? Ya, apa namanya yang kuci jawab, kita telusuri kemudian menggali lebih dalam lagi memastikan bahwa solusi itu dapat ditemukan oleh kuci tersebut. Kemudian apa hmm? namanya saya sebagai coach juga harus Ya, apa namanya lebih fokus lagi dengan cara konsentrasi melihat apa namanya mendengarkan dengan aktif apa melihat body language-nya bahasa tubuh dari coach tersebut supaya saya ya. lebih utuh gitu memahami apa yang dia maksud kunci tersebut. Oh iya, bagus sekali Bapak ya. Semoga itu adalah apa namanya? Solusi yang Bapak inginkan dan juga harapan yang Bapak inginkan gitu nanti di kedepannya ketika akan melakukan coaching dengan Bu Ane, saya akan melihat ya Pak ya nanti seperti apa Bapak coaching. Saya harap Bapak bisa memenuhi keinginan Bapak, harapan Bapak dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ya Bapak, Siap Bu, ya ya siap Bu. silakan ya. Ya, Terima kasih Bapak. yuk. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Faisal. Malam juga Ibu. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu ya, tapi saya pengen apa bercerita sama Bapak. Ya, dengan senang hati saya akan mendengarkan apa curhatan dari Ibu. Ya, semoga Bapak tidak merasa terganggu ya. Iya, tidak tidak apa-apa Ibu. Ya, Waktu saya kebetulan lagi senggang gitu. ya terima kasih sebelumnya Pak ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan saya. Iya Ibu. Iya, begini Eh, Pak. hari ini katanya Ibu ingin curhat ya. Iya, Eh, mau curhat tentang apa Ibu? iya Pak, begini. Aduh, saya teh gimana ya? Bulan-bulan ini tuh rasanya luar biasa sekali dengan berbagai kegiatan ya Pak ya. Ada kegiatan P5, kemudian juga pelaksanaan sumatif akhir semester, dengan berbarengan juga di bulan Desember kita pembagian rapot ya Pak ya, Ya. penilaian. Jadi saya teh galau Pak. Aduh gitu, mana dulu gitu yang harus saya selesaikan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan saya bercerita sama Bapak bisa membantu ya melegakan pikiran saya gitu, Pak. Ya, jadi banyak kegiatan yang bentrok ya, Bu. Iya Ada gitu, apa nama? gelar karya P5 tanggal 15, Ya, kemudian pelaksanaan SAS sumatif akhir semester tanggal 11 Desember ya Pak ya. Kemudian ya. pembagian rapot di tanggal 22 Desember. Mari kita fokuskan pada masalah yang Ibu punya tentang bagaimana nih bisa mengatur jadwal padat Ibu supaya bisa Betul. teratasi seperti itu Mhm. ya. Iya Mari iya. kita identifikasi dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Ibu merasa dapat mencapai tujuan dari kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan tercapai secara maksimal ya. Mungkin dari skala 1 sampai 10, saya pengen di poin 8 gitu, Pak. Wah, lumayan optimis sekali ya. Apa yang menjadi landasan Ibu merasa optimis di skala 8? Apa yang menjadi kekuatan Ibu nih?
Ya, indeks kekuatan saya Pak juga bisa yang utama itu memanajemen waktu ya Pak ya. Oh ya, Bisa membagi-bagi tugas gitu supaya semuanya berjalan dengan lancar. ya dengan memanajemen waktu, mana mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda, seperti itu ya Bu. Kemudian Betul. eh, itu sudah menjadi langkah yang sangat positif sekali ya Bu. Ya Pak. Bagaimana Ibu merencanakan kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai? Ya, dari perencanaan itu dari semua kegiatan itu pasti ada perencanaan ya Pak ya untuk Ya betul mencapai sekali. semua tujuan itu. Perencanaan yang saya lakukan pertama pasti mengajak kolaboratif Pak, baik bersama siswa maupun bersama orang tua, juga rekan guru atau rekan sejawat. Oh, dengan cara kolaborasi Hmm. kolaborasi dengan siswa, dengan guru, dengan rekan sejawat, Ibu dapat menemukan menyelesaikan masalah yang Ibu punya tentang kegiatan yang padat dan bisa memanage dari kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu untuk menyelesaikan rencana yang Ibu sudah buat, berapa lama jangka waktunya untuk mencapai hal tersebut, Ibu? Untuk dapat Nah, berubah gitu. karena mepet ya Pak ya waktunya ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan 1 minggu juga bisa tercapai ya Pak ya, terlaksana gitu Pak. Dari kegiatan Dari P5, dari kegiatan sumatif, P5. Kalau ditambah sama sumatif ditambah 2 minggu Pak, 2 minggu insya Allah sampai 3 minggu karena kan dari sekarang itu menuju puncaknya itu sekitar 2 minggu lagi Pak. Untuk berarti pembagian rapot minggu depannya lagi. berarti P5 ini harus beres sebelum sebelum SAS, sebelum pembagian raport ya, Sebelum Bu. iya Pak, sebelum pembagian rapot. Ya, itu harus 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 selesai dulu ya Mm-mm. dari ketiga yang kita garis besarkan gitu, dari ketiga kegiatan besar itu mana nih yang Ibu kedepankan? Ya, yang paling saya kedepankan dulu terlebih dahulu itu untuk kegiatan P5 Pak, gelar karya. Ya, Ya, untuk eh, pameran. kemudian sudah gelar karya, lanjut ke Lanjut ke penilaian sumatif akhir semester, kemudian mengolah nilai baru ke pembagian raport. ya. Saya sudah membayangkan bagaimana Ibu pasti kesulitan untuk merekap nilai-nilai yang sedangkan P5-nya belum ya Bu, belum dilaksanakan. Iya, Ya Masya Allah sekali, dan saya sudah dapat menangkap dari rencana Ibu dengan mengedepankan P5, kemudian SAS, kemudian pembagian rapot itu sudah tersusun dengan rapi, dan saya kira itu akan berjalan dengan bagus. Kemudian bagaimana Ibu memastikan atau mengukur Ibu berhasil nih dengan rencana yang Ibu buat? iya. Untuk hasil pengukuran tingkat ketercapaian atau tujuan saya berhasil, mungkin untuk kegiatan P5 sudah saya cicil Pak. Jadi misalkan di kegiatan kebetulan kan di sekolah saya kegiatan P5 ya kegiatan blok gitu ya. Jadi per bulan sekali, setiap bulan ya di akhir bulan kita selalu mengadakan P5. Jadi nanti untuk gelar karya nanti untuk pameran jadi tidak terlalu banyak yang kita siapkan karena sudah ada sebagian dicicil untuk nanti pamerannya dengan berkat kerjasama atau kolaboratif juga dengan orang tua gitu Pak. Berarti ukuran keberhasilannya untuk kegiatan seperti itu. Untuk perasaan Ibu nih, perasaan Ibu dikatakan berhasil dari rencana ini kan tadi Ibu merasa kebingungan Optimis. untuk ya optimis untuk menyelesaikan, dan tadi pas di awal itu
pas menentukan tujuan Ibu merasa ini gimana mana dulu gitu dalam mengerjakan ini. Perasaan Ibu bagaimana dikatakan berhasil? Ya, tentunya perasaan saya kalau dikatakan berhasil luar biasa sekali ya Pak ya. Luar biasa lega dan senang gitu Pak ya, dengan melihat terlaksana ya istilahnya dengan waktu yang Mepet. padat gitu ya, apalagi kita sebagai guru tahu bagaimana penilaian rapot itu tidak bisa dengan seinstan itu kan ya, Betul apalagi dengan sekali. kurikulum merdeka gitu, menunggu irapot dan sebagainya gitu. Nah, dari situ aduh makanya tadi perasaannya galau sekali nih gimana, makanya saya ke Pak Faisal deh untuk mencurahkan semua dan alhamdulillah nih Pak Faisal sudah membantu saya gitu, melegakan dan oh iya ternyata ada solusi dari saya sendiri untuk menemukan supaya tujuan saya tercapai gitu. Ya perasaan saya sangat senang sekali gitu bisa ya mudah-mudahan sampai 100% tercapai gitu Pak. Ya. Amin ya Allah rabbal alamin ya Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa goal seperti itu. Kemudian dalam setiap rencana pasti ada tantangan ya Bu. Bagaimana Iya, Ibu mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan kegiatan yang begitu berdekatan Bu. mhm. Menghadapi rintangan itu bagaimana Bu? Ya, mungkin untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, saya, dari awal tadi kolaboratif dengan siswa, dengan orang tua juga, dengan rekan guru juga ya, Pak, ya. Jadi optimal gitu pekerjaan mungkin lebih terbantu kalau kebetulan saya mengajar di kelas 5 Pak. Kalau kelas 5 kan untuk misalkan menilai ya memeriksa lah, anak-anak sudah bisa membantu ya Pak ya untuk memeriksa. Oh Jadi iya saya dengan atasi ya. tantangan-tantangan itu dengan melibatkan siswa juga, dengan kemudian kegiatan P5 saya libatkan dengan orang tua murid juga. Jadi saya insya Allah bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut gitu Pak. Wah, sangat hebat sekali Ibu dengan melibatkan siswa untuk ketika sudah mengerjakan SAS bisa anak-anak meriksa bareng gitu sama Ibu ya, itu Iya sangat betul gitu Pak. ya. Kemudian kolaborasi dengan orang tua supaya mereka tahu nih kegiatan P5 dan diimplementasikan di sekolah maupun di rumahnya masing-masing. Kemudian Ibu untuk komitmen terhadap rencana Ibu buat apa sih komitmen Ibu supaya ini berjalan mulus, lancar seperti itu, apa komitmennya? Iya, betul sekali Pak ya, itu komitmen yang sangat penting supaya ketercapaian kita berhasil gitu Pak. Komitmen satu memang kita sebagai guru pasti dengan kepala sekolah ya Pak ya. Kita Ya. berkomitmen bagaimana nih pelaksanaan P5 harus terlaksana di tanggal tersebut. Kemudian komitmen juga dengan orang tua untuk mendukung pelaksanaan gelar karya atau panen karya di P5 di tanggal tersebut dengan waktu yang sangat dekat ya dari sekarang gitu. Jadi kita dengan komite sekolah juga kita komitmen menjaga komitmen untuk tercapainya tujuan kita gitu Pak. Jadi dengan kolaborasi semua unsur untuk berkomitmen Ya, untuk ikut serta nih dari ya rencana betul yang Ibu Pak. buat, ini akan mensukseskan rencana yang Ibu buat ini. Kemudian dari rencana-rencana Ibu, bagaimana tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Tindak lanjutnya Ibu. Ya, tindak lanjut ya nanti yang akan saya lakukan mengevaluasi hasil ya Pak ya, hasil hasil tujuan tadi ketercapaian saya mudah-mudahan dapat terlaksana dan tindak lanjutnya nanti mengevaluasi bagaimana tujuan-tujuan saya bisa tercapai dengan maksimal. Gitu Pak. Wah, itu hebat sekali dengan evaluasi secara berkelanjutan dapat melihat nih kemajuan dari rencana Ibu. Dan saya sangat percaya sekali pada Ibu bisa melaksanakan rencana ini dan jika ada perkembangan atau Ibu butuh curhat lagi, jangan ragu ya untuk hubungi saya ya Bu. Terima kasih sekali Bapak sudah meluangkan waktunya. Jadi perasaan saya sangat lega sekali Pak
Ya, alhamdulillah Bu. Ya, Kalau tadi terasa, aduh ini gimana gitu, solusinya apa? Ternyata setelah saya ngobrol sama Bapak, alhamdulillah gitu saya menemukan solusi-solusi yang terbaik gitu Pak. ya, Terima kasih ya, sekali Pak ya sudah meluangkan ya, waktunya, sudah mendengarkan curahan saya dan membantu saya untuk merasa perasaan sangat lega sekali. ya. Ya, semoga rencana aksi Ibu membawa perubahan positif di sekolah Ibu maupun untuk Ibu sendiri. Kemudian terima kasih banyak ya Bu untuk bisa Sama-sama sharing-sharing ya. Bapak. Saya juga sambil belajar dari Ibu seperti itu Bu. Ya, terima kasih sekali ya Pak ya. Mohon Ya, maaf saya mengganggu waktu Bapak. ya Saya nggak ucapkan apa-apa. terima kasih dan saya akhiri ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, barusan saya sudah menyimak Bapak melakukan coaching, Pak. Bagaimana Bapak perasaannya? Perasaannya sangat senang sekali dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sama gitu. Saya juga sebagai guru mempunyai jadwal padat dan juga wah, ini juga sama-sama ada solusi dan juga saya juga ada tercerahkan seperti itu, Bu. Oh iya. Nah, kan tadi Bapak di awal observasi mengatakan kalau Bapak ingin meningkatkan kemampuan dalam kompetensi memberikan pernyataan yang bermakna ya, pertanyaan yang bermakna ya Bapak. Menurut Bapak, ketika tadi Bapak melakukan coaching, apakah kompetensi tersebut sudah nampak, Pak? Dari menurut saya ya dari Ya. pertanyaan-pertanyaan yang saya buat, saya optimis dapat dapat merangsang coach untuk mengeluarkan potensi-potensi solusi yang coach itu ada dalam dirinya, memaksimalkan apa yang ada dalam dirinya dan menyelesaikannya gitu Bu. Oh iya Bapak. Nah, apa yang membuat Bapak merasa berpikir demikian, Pak? Dengan solusi yang dibuat sangat kontekstual sekali Ibu dengan Ya. dengan bagaimana si coach itu menjawab, Iya. kemudian merencanakan, kemudian setelah itu ada aksinya, kemudian tanggung jawabnya, kemudian tindak lanjut dari coach itu beliau akan berkomitmen sekali dari apa yang direncanakan dari awal seperti itu. Wah, bagus sekali ya Bapak. Nah, boleh saya memberikan hasil pengamatan saya Bapak ketika tadi Bapak melakukan coaching dengan Bu Ane? Ya Bu, dengan senang hati Bu. Ya Bapak, tadi saya melihat Bapak melakukan coaching dengan Bu Ane tentang permasalahan Bu Ane yang menghadapi kegiatan yang begitu padat ya Bapak ya. Tadi Bapak juga mengatakan karena Bapak juga merasakan hal yang sama. Nah, kemudian di observasi awal Bapak mengatakan kalau Bapak itu belum bisa memberikan pertanyaan yang bermakna dan juga suka kadang-kadang tidak fokus ketika melakukan coaching ya Pak. Nah, dari yang tadi saya lihat ternyata Bapak sudah sudah memperbaiki itu semua ya Pak ya. Saya lihat tadi Bapak sudah mindfulness, sudah memperhatikan Bu Ane dari awal sampai akhir. Bahkan saya lihat percakapan Bapak dengan Bu Ane sangat asik sekali ya, karena mungkin di jenjang yang sama, punya kegiatan yang sama padatnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Bapak pun sudah mengarah pada Tirta, kemudian sudah mengarah pada alur Tirtanya. Kemudian pertanyaan Bapak pun menurut saya sudah sudah masuk ke pertanyaan yang bermakna gitu ya Pak. Pertanyaannya sedikit namun berbobot gitu. Pertanyaan yang belum tentu pertanyaan panjang itu berbobot gitu Pak. Ada yang sedikit tapi berbobot. Pertanyaan yang berbobot itu adalah pertanyaan yang membuat pendengarnya itu berpikir kritis. Tadi pertanyaan Bapak membuat Bu Ane berpikir kritis. Dari pernyataan Bu Ane, Bapak bisa menyimpulkan pertanyaan apa lagi selanjutnya. Nah, itu memberikan bahwa Bapak juga sebagai pendengar yang baik ya Pak ya. Nah, itu sudah sesuai standar ya Pak dengan yang Bapak tadi inginkan, karena tadi harapan Bapak itu Bapak bisa memperbaiki yang tadi ya mindfulness dan
memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Namun demikian Pak, saya masih melihat di sini ada aspek Bapak sedikit kayaknya tegang ya Pak ya di awal-awal, bingung harus seperti apa, tapi setelah berjalannya percakapan ini kelihatan Bapak mulai santai, mulai bisa apa namanya memberikan pertanyaan yang sesuai dengan jawaban Bu Ane seperti itu ya Bapak ya. Nah, apa namanya dari diskusi ini, dari diskusi yang tadi Bapak lakukan dengan Bu Ane dan dengan saya, kira-kira langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan di kemudian hari ketika Bapak melakukan coaching lagi? Pertama tentunya dalam memulai coaching yang saya lakukan ke depannya akan lebih terpusat lagi pada tujuan. Ya, Kemudian saya bisa apa namanya kata ibu barusan di awal rada-rada apa namanya konsentrasinya ya, rada belum apa chemistry-nya gitu kan. ya, Kadang-kadang memang sih orang itu saya itu orangnya kalau sama orang baru kadang-kadang suka gitu Bu. Tapi kalau ya, sudah kenal gitu sudah ini ada apa lagi dipakai lagi membangun itu. apa chemistry-nya bagus gitu akan lebih mengalir. Tapi barusan juga saya Baju ya. dengan Bu Ane walaupun ini baru pertama Siapkan apa baru lambat kasih baju. laun masuk ke apa ke identifikasi, masuk ke rencana aksi sudah mulai lancar, kemudian Jemput ayah. apa pertanyaan dan jawaban-jawaban Bu Ane juga sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan seperti itu Bu. oh iya bagus sekali ya Bapak ya. Nah kemudian Bapak terakhir ini ya Pak, apa yang Bapak peroleh dari proses apa namanya proses bersama pembicaraan Bapak dengan saya? Apa yang Bapak peroleh? Eh, saya sangat berterima kasih sekali pada Ibu yang sudah apa namanya mengobservasi saya sebagai coach dan saya tentunya mendapatkan ilmu dari hasil apa nama hasil dari observasi Ibu Ya terima kasih Bapak. dan tentunya saya kedepannya akan lebih meningkatkan lagi dari kompetensi seperti misalkan tadi kehadiran, kemudian Ya, pertanyaan-pertanyaan, kemudian di situ ada apa namanya mendengarkan aktif ya dan semuanya ya, akan lebih-lebih ditingkatkan lagi seperti itu Bu. ya, amin Bapak. Semoga apa namanya kedepannya bisa menjadi lebih baik. Sekarang sangat baik, kedepannya harus lebih lebih baik lagi ya Bapak ya. Amin ya Allah ya Rabbal Ya, alamin. mungkin itu saja ya Bapak ya yang bisa saya berikan sebagai umpan balik saya. Terima kasih karena Bapak sudah melakukan coaching, karena Bapak sudah apa namanya berbagi juga dengan saya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ane. Iya malam Pak Faisal. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah Pak Faisal luar biasa baik walaupun dengan hujan suara hujan rintik-rintik ya Bapak ya. Iya, alhamdulillah. Sukabumi sekarang lagi hujan-hujannya Ibu. Eh, Betul. saya dengar Ibu hari ini akan melakukan coaching ya dengan Bu Lia. Kalau boleh tahu mau membicarakan apa Bu? Betul Pak. Dengan Bu Lia pada saat hari ini. Eh, untuk tujuan coaching hari ini sudah tahu apa belum nih? Oh, iya Pak, saya nanti akan melakukan coaching bersama Bu Lia karena Bu Lia sedang apa yang Bu Lia akan tanyakan yang judulnya yaitu tentang budaya di sekolah yang tidak bisa diubah. Oh, topik yang sangat menarik sekali. Tentunya ini sangat bermanfaat ya untuk kita sebagai Betul guru Pak. topik ini. Untuk memulai diskusi kali ini, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu agar nanti pas percakapan coachingnya itu lebih terarah ya Bu. Pertama nanti ada percakapan dari Ibu buat nanti harus sesuai dengan alur kita. Kemudian kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan terakhir bagaimana respon dari Kuci dan
dan jangan lupa juga prinsip dari kucing itu sendiri. Oh iya Pak, siap Pak. Betul. Ya, untuk pertanyaan pertama, Bu, Ya, kompetensi kucing mana yang ingin Ibu kembangkan? ya. Kemampuan coaching yang ingin saya kembangkan yaitu terutama di bidang ini Pak, memberikan tadi pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya. Kemudian titik fokus. Karena kadang kita sebagai kucing gitu ya, mendengar dengan suara di mana. Jadi supaya kita fokus terhadap kucing gitu, mendengarkan dengan mindfulness gitu. Itu Pak. Jadi yang ingin Ibu kembangkan itu membuat pertanyaan berbobot dan bagaimana hadir penuh jiwa raganya pada Nah, kegiatan. betul Pak, iya. Jadi jiwa raganya itu harus mendengarkan seorang kucing gitu. Dari kompetensi itu yang lebih spesifik Bu, mungkin mana nih yang mau ditonjolkan? Mungkin satu Nah, aja gitu. Ya, yang lebih spesifik mungkin ini Pak yang lebih ditonjolkan itu kadang kita tidak bisa ya menahan diri gitu untuk tidak memberikan solusi, untuk memberikan kesempatan kepada kucing sendiri untuk menemukan solusinya sendiri gitu Pak. Menahan diri untuk tidak memberikan solusi, kemudian Ibu mendengar dengan aktif dari pertanyaan kucing tersebut ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih, gak apa-apa? Nggak apa-apa Pak. Ya. Iya. Indikator pencapaian Ibu seperti apa? Maksudnya kucing bisa dikatakan berhasil apabila bagaimana dari kegiatan kucing malam ini? Ya, kegiatan kucing malam ini supaya berhasil yaitu menggunakan alur tirta Pak. Bagaimana saya mengawali dari menyebutkan tujuan umum dulu, tujuan umum dari kucing kita, kemudian mengidentifikasi dari kucing gitu malam ini. Nah, dari identifikasi itu kemudian nanti ada aksi ya Pak ya. Ya gitu. Kemudian yang terakhir melakukan sesuai dengan alur tirta Pak. Oh ya, rencana kemudian tanggung jawab itu ya Bu. Oh iya, tanggung jawab ya, betul Pak. Ya, saya kira untuk pra observasi cukup sampai di sini. Saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dengan Ibu Lia. Ya. Iya, terima kasih Pak Faisal. Ya, sama-sama. Ayo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Lia. Ya, alhamdulillah Ibu. Saya juga sangat senang bisa bertemu dengan Ibu. Ya, maaf Bu Lia, saya tadi baru bisa buka WA dan saya mendapat WA pesan dari Bu Lia. Bu Lia, ada perlu apa nih? Apa ya kira-kira yang akan kita obrolkan? Mudah-mudahan saya bisa membantu memberikan solusi. Bukan membantu memberikan ya, tapi menemukan solusi Bu Lia, jalan. Nah, Ibu saya menghubungi Ibu karena saya mendapatkan permasalahan ya Ibu ya. Permasalahan yang saya alami itu di sekolah saya masih ada budaya-budaya gitu yang tidak bisa diubah gitu. Budaya-budaya yang kami rasa sebagai guru-guru yang baru gitu adalah budaya yang harusnya sudah diubah karena tidak sesuai dengan keadaan zaman sekarang gitu. Namun ternyata sulit. Jadi lebih ke masalah ya budaya di sekolah yang menurut kami mungkin ya sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan atau dengan kondisi anak zaman sekarang. Seperti itu Ibu. Oke. Coba saya pengen tahu dulu ya Bu ya. Coba dari Ibu Lia, bagaimana sih tujuan dari budaya itu sendiri yang ingin Bu Lia itu budaya seperti apa? Nah, contohnya ya Bu ya, budayanya itu semisalnya yang paling mudah saja mungkin ya Bu ya.
Ini budaya dalam pembelajaran misalnya Bu. Kan pembelajaran sekarang harusnya sudah seperti yang kita tahu ya Bu ya, harusnya sudah berfokus pada murid ya Bu ya, bukan lagi pada guru. Tapi masih banyak guru-guru di sekolah saya yang pembelajarannya itu masih berfokus pada guru gitu Bu. Kemudian sumber ajar yang kita gunakan kan harusnya ini ya Bu ya, boleh apa saja sumber ajar itu. Boleh digital. Dan boleh dari Boleh mana digital. saja ya Bu ya, bukan hanya dari kita sebagai guru. Namun di sekolah saya ternyata sumber ajar itu satu-satunya adalah dari guru seperti itu Ibu. Dan juga selain itu ada juga ketika di kelas guru itu ingin ya kalau dihargai mungkin sama ya Bu, semua guru ingin. Nah, ada juga ketika anak itu sedang belajar, anak itu harus memperhatikan si guru tersebut, tidak boleh bergerak, tidak boleh minum, tidak boleh ya ngobrol, pokoknya anak itu duduk diam, tangannya dilipat di atas meja, itu keadaan kelas itu hening gitu. Nah, itu menimbulkan budaya yang menurut saya seperti di tahanan ya Bu ya. Dan kemudian ada lagi budaya yang menganggap menggunakan teknologi itu ya menyulitkan gitu Bu. Nah, itu mungkin Ibu. Iya Bang. Iya Bang. Dari Nah, dari identifikasi bulia tersebut nih, untuk ketercapaian yang bulia inginkan, bulia itu menginginkan skala berapa untuk mencapai atau merubah budaya yang ada di sekolah bulia tersebut. Ya, untuk sekarang mungkin yang saya ingin capai skala dari 1 sampai 10 mungkin 6 dulu ya Bu ya. Karena kita harus memilah dan memilih dulu mana budaya yang baik, yang harus dipertahankan, mana yang harus yang sudah tidak relevan, yang harus diubah sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalnya langsung pada skala 9 itu rasanya tidak mungkin ya Bu ya. Mungkin saya tetapkan dulu di skala 6, tapi untuk mencapai solusi terbaik mungkin dari pembicaraan kita, saya yakin skalanya itu 10 ya Bu untuk mendapatkan solusi terbaik. Tapi kalau untuk menerapkannya nanti di sekolah, paling ya saya terapkannya 6 gitu. Nah, untuk misal membantu meningkatkan budaya ya yang tadi bulia seperti guru-gurunya masih pembelajaran masih berpusat pada guru. Kemudian di situ sudah pembelajaran digital belum Bu? Jadi di kami itu seperti dibagi 2 kubu Ibu. Ada kubu guru senior dan ada kubu guru junior. Guru junior kami sudah menggunakan digital. Ya, bahkan untuk di kelas pun kami menggunakan PowerPoint seperti itu. Kalau kuis kami menggunakan Wordwall, Quizzes, Kahoot dan sebagainya. Kalau guru yang senior mereka belum belum menggunakan itu gitu Bu. Jadi terbagi 2 kubu seperti itu. Iya betul. Bagaimana cara mengatasi Bu Ibu untuk supaya tidak berkubu gitu Bu, supaya semuanya bersatu, menyatukan persepsi atau satu sama lain. Walaupun guru senior tapi tetap menggunakan pembelajaran digital. Gitu. Bagaimana? Nah, kalau yang saya pikirkan sekarang mungkin Ibu, karena saya kemarin baru membuka PMM tentang pembelajaran pembelajaran yang dibuat untuk SMA yang sesuai dengan SMA. Kemudian kemarin ketika di CGP saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian di PMM ada lagi tentang sekolah aman, bertoleransi ya, seperti itu Bu. Mungkin saya mengacu pada 3 hal tersebut. Saya merasa di sekolah saya itu harus ada penyuluhan gitu ya Bu, atau tidak seminar atau workshop ya Bu ya, yang menjelaskan di mana kita itu adalah satu kesatuan dan kita itu harus memberitahukan bahwa ternyata pendidikan yang sekarang itu, yang zaman sekarang dibutuhkan oleh anak-anak itu bukan pendidikan yang seperti zaman dulu ya Bu ya, yang dimana itu adalah dari segalanya gitu ya.
Nah, itu mungkin Bu, jadi masih ada pemahaman-pemahaman yang menganggap bahwa guru itu adalah pusat dari segalanya. Mungkin dengan adanya sosialisasi, dengan adanya apa namanya kerjasama gitu dari senior dan junior, tidak ada lagi nanti labelnya yang namanya senior dan junior, semuanya sama gitu, semuanya sama-sama melakukan pembelajaran digital. Dan cara untuk menangani untuk pembelajaran digital ini mungkin tadi Bu ada pelatihan di mana guru muda dan guru senior dan junior ini duduk bersama, kemudian guru senior dibantu oleh junior untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang pembelajarannya. Kan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh pemerintah juga banyak ya Bu ya. Aplikasi-aplikasinya pun bisa mempermudah lah apa namanya pembelajaran kita, mempermudah pekerjaan kita seperti itu Bu. Walaupun memang di sekolah saya sudah banyak ada beberapa guru yang sudah mulai apa namanya yang senior ini punya pada yang muda tentang bagaimana cara penggunaan A, B, C, D, tapi masih ada Bu yang mungkin merasa sungkan atau gengsi ya Bu ya bertanya pada yang muda. Jadi mungkin solusinya adalah dengan mengadakan seminar. Halo Bu Lia. Kayaknya kelempar, Bu. Mm-mm. Bu Lia, Mm-mm. lanjut. Bu Lia, lanjut. Yap. Lanjut Bu. Dulu. Bentar Bu. Masuk nggak sih aku? Tadi loading. Tadi loading. Ya ini kayak nggak masuk si wifi-nya tuh. Udah sekarang udah Udah lancar sekarang lagi. udah lancar lagi. Oke. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut Luar aja ya. biasa sekali Luar ya, biasa Ibu. sekali ya Ibu bagaimana cara meningkatkan meningkatkan kompetensi Ibu melalui yaitu pembelajaran PMM supaya guru senior juga ya mempelajari dan meningkatkan kompetensinya karena memang pembelajaran sekarang itu guru harus benar-benar kita mendidik anak itu sesuai dengan zamannya ya Bu ya. Kodrat dan Kodrat zamannya. dan zamannya Supaya supaya dengan sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara menuntun anak dengan sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, untuk sesuai apa supaya tujuan Ibu berhasil, komitmen apa nih yang Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan gitu. Ya, komitmen yang saya akan lakukan mungkin Bu adalah dengan menjalankan tadi rencana saya di mana saya ingin ada ya sosialisasi seperti itu Ibu tentang penggunaan pembelajaran yang berbasis digital, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Kemudian apa namanya bukan duduk bersama ya namanya, kita tidak ada lagi perbedaan gitu Bu, dimana kita itu sama-sama memperbaiki cara mengajar kita gitu, bukan karena saya guru muda saya bisa, tapi karena saya mau belajar saya bisa, seperti itu Bu. Jadi inginnya semua guru itu berpikirnya sama seperti itu, jadi kita punya tujuan yang sama supaya nantinya kita juga memberikan pembelajaran yang sama pada anak didik kita, apalagi di zaman sekarang kan anak-anak itu membutuhkan pembelajaran yang sesuai dengan nanti Kebutuhan minatnya. mereka gitu Ibu. Betul. Betul sekali Bu Lia. Betul sekali Bu Lia. Luar biasa sekali Bu Lia ya. Mudah-mudahan tujuan Ibu semua dapat tercapai ya Bu ya. Amin, Bu. Ya, mudah-mudahan Bu Lia selalu meningkatkan kompetensinya, Amin. membawa arah menuju arah yang baik ya. Ya guru-guru yang lain juga ya Bu ya melek dengan digital. Kemudian tidak ada istilah guru senior dan junior, harus tetap satu tujuan yaitu mendidik, mencerdaskan bangsa. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Bagaimana nih perasaan Ibu? Perasaan saya setelah melakukan coaching ini bersama Ibu, ternyata lega ya Bu ya, perasaan saya lega. Yang tadinya saya berpikir saya tidak akan mendapatkan solusi ini, ternyata saya langsung, kenapa saya nggak meminta bantuan sama Bu Ane. Nah, kemudian saya hubungi Ibu, walaupun sebenarnya ketika saya hubungi Ibu, sepertinya Bu Ane juga tidak akan membantu saya mendapatkan solusi, ternyata saya salah.
dari percakapan kita saya mendapatkan solusi terbaik seperti itu Ibu. Ya, luar Ya biasa terima sekali kasih Luar ya biasa sekali ya Ibu sekali ya. ya Bu Lia ya. Alhamdulillah Bu Lia, Alhamdulillah Bu Lia, Ibu Ibu sendiri yang sudah sendiri yang menemukan sudah solusi ya Bu menemukan ya. solusi ya Bu Nah, ya. Ya, Ya, bagaimana cara bagaimana kita cara kita menemukan menemukan tujuan kita, tujuan kemudian kita, iya meningkatkan kemudian kompetensi meningkatkan kita. Luar kompetensi biasa kita. sekali. Luar Semoga biasa sekali. Bu Semoga Lia Bu tetap Lia sehat, tetap tetap semangat sehat, tetap amin Ibu, semangat terima dalam kasih. belajar. ya. Saya Ya, akhiri aja Bu saya Lia akhiri ya. aja Bu Lia Iya ya. Ibu, Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Lia. sama-sama Bu Lia. Oke Bu Lia, Oke Bu Lia, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ya, Bu. sama-sama Bu. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu Ana Iya kegiatan Pak Faisal. coachingnya. Saya barusan mendengar dengan seksama sangat menarik sekali kegiatan coachingnya. Bagaimana perasaan Bu Ana setelah melakukan coaching tersebut? Ya, perasaan saya tentu sangat senang sekali ya Pak ya, karena ya saya sebagai guru juga bisa belajar juga ya dari Koci, di mana Bu Lia sangat aktif ya untuk meningkatkan kompetensinya dan membawa rekan-rekannya untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, terutama meningkatkan dalam pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, belajar menuntun anak atau murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Luar biasa sekali Pak, dengan Bu Lia sangat asyik gitu Pak. Alhamdulillah ya, beliau sudah menjadi inspiratif buat saya juga barusan, nanti diterapkan di sekolah saya dari hasil diskusinya sangat menarik sekali. Ibu boleh saya, memulai pertanyaan? Boleh Pak. Nah, kira-kira dari hasil coaching tadi, apakah indikator tadi yang sudah ingin Ibu capai, sudah tercapai? Iya, dari indikator tadi Pak ya, sesuai Ya, dengan alur tirta yang ya, mana tadi perasaan saya pas pertama, aduh saya takut nggak mampu gitu mendengarkan secara penuh gitu Pak ya. Bagaimana saya menjadi coach gitu ya. Ternyata semua itu alhamdulillah dengan menggunakan alur tirta juga, kemudian bagaimana saya menghadirkan dengan kehadiran penuh, kemudian titik fokus juga Pak ya, tadi yang tadinya ya, saya ya takutkan, benar. aduh takut nggak fokus dengan suara-suara yang mengganggu gitu di luar sana gitu. Ternyata akhirnya saya bisa fokus gitu sehingga diskusi tadi berjalan dengan asik, dengan menarik juga sampai Bu Lia sendiri pun menemukan solusinya sendiri gitu Pak. Ya, sesuai yang saya lihat juga tadi Ibu sudah mampu yang ingin dicapai itu alur tirta, kemudian pertanyaan-pertanyaan dan fokus. Nah, saya lihat Ibu sudah melakukan itu dengan penuh serius seperti itu. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya, boleh ya Bu? Ya, boleh Pak, boleh Ya. sekali Pak. Berdasarkan hasil coaching tadi, Ibu sangat luar biasa sekali, di mana Ibu sudah menggapai kompetensi-kompetensi yang sudah bagus, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian ketika Ibu bertanya, kemudian coaching menjawab, Ibu melanjutkannya, kemudian di situ ada interaksi yang sangat menarik sekali. Kemudian Ibu juga di sana mampu menahan diri dari menjudge, kemudian asosiasi dan dapat menenangkan kucing untuk menemukan solusi di mana untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Kemudian Ibu juga sangat luar biasa sekali dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang untuk mengeluarkan potensi yang dimiliki oleh kucing untuk menyelesaikan masalah seperti itu, Bu. Iya Pak. Itu hasil Terima kasih. dari observasi saya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya,
kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah hasil kucing barusan, yang ingin lebih Ibu kembangkan ke depannya gitu, Bu? Ya, sesuai tadi coaching yang telah dilaksanakan ya Pak ya, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya, sehingga coach bisa menjawab dengan ini gitu Pak, dengan ya mengalir dengan sendirinya. Oh, solusinya juga ternyata dia bisa menemukan solusi permasalahan coach itu sendiri gitu Pak, dengan kita meningkatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu gitu Pak. Ya, alhamdulillah ya. Kedepannya mudah-mudahan kegiatan coaching yang Ibu lakukan berjalan eh, makin harinya makin bagus, bagus, bagus. Sekarang sudah sangat bagus sekali. Kemudian nanti melakukannya makin bagus hingga Iya. bagus pisan gitu Bu ya. Iya siap Pak, Ya, terima kasih Pak. ya, terima kasih juga sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi kegiatan coaching. Untuk itu, mari kita akhiri kegiatan diskusi ini dengan bacaan hamdalah, Bu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Sama-sama, Bu. Ya.